Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mita Rahayu dengan NIM 205710006 dari Prodi Tadris Matematika semester 3. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari observasi dan wawancara ke lapangan tingkat SD dan SMP. Tujuan dilakukannya observasi dan wawancara ini untuk mengetahui perkembangan fisik dan motorik, perkembangan kognitif, perkembangan emosi dan sosial, serta perkembangan religi pada anak SD dan SMP. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Dina Haja Ristianti, Master Pendidikan Konseling. Baiklah, untuk yang pertama laporan hasil observasi dan wawancara ke lapangan pada tingkat SD. Yang pertama yaitu ada identitas. Siswa yang tidak bermasalah, nama Akila Ataraisa, umur 10 tahun, anak pertama dari 2 bersaudara. Kondisi ekonomi keluarga cukup, pekerjaan orang tua PNS, jumlah anggota keluarga ada 4. Sedangkan siswa yang bermasalah, nama Via Vanesia, umur 12 tahun, anak pertama dari 2 bersaudara. Kondisi ekonomi keluarga cukup, pekerjaan orang tua wira swasta. Jumlah anggota keluarga itu ada 4. Untuk selanjutnya, perkembangan fisik dan motorik. Untuk siswa tidak bermasalah, berat badan 40 kg dan tinggi badan 139 cm, riwayat penyakit dan perawatan tubuh tidak ada, asupan gizi baik, gerak atau kelincahan beraktivitas yaitu kurang lincah. Sedangkan siswa yang bermasalah, berat badan 34 kg dan tinggi badan 140 cm, riwayat penyakit dan perawatan tubuh tidak ada, asupan gizi baik, dan gerak atau kelincahan beraktivitas itu lincah. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Untuk siswa yang tidak bermasalah, nilai pelajarannya baik di atas rata-rata, pelajaran yang sulit dipahami yaitu ilmu pengetahuan alam, siswa mudah dalam memahami pelajaran, dan dukungan orang tua dalam belajar yaitu sangat baik, fasilitas belajarnya juga baik, dan prestasi yang diperoleh yaitu peringkat 3 besar. Untuk siswa yang bermasalah, nilai pelajarannya cukup, pelajaran yang sulit dipahami yaitu matematika. Siswa tersebut mudah juga dalam memahami pelajaran, dukungan orang tua dalam belajar sangat baik, fasilitas belajar baik, dan prestasi yang diperoleh yaitu peringkat 15 besar. Untuk perkembangan emosi, siswa yang tidak bermasalah, emosi yang paling dominan tampak pada siswa yaitu periang. Dan kondisi saat belajar, dia cukup tenang. Untuk siswa yang bermasalah, emosi yang paling dominan tampak pada siswa yaitu pendiam. Kondisi emosi saat belajar yaitu cukup tenang juga. Selanjutnya yaitu perkembangan sosial. Pada siswa yang tidak bermasalah, dia mudah bergaul dan selalu berinteraksi aktif di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Sedangkan siswa yang bermasalah, dia hanya mudah bergaul dan berinteraksi aktif di lingkungan keluarga saja. Sedangkan di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat, dia cukup pendiam. Selanjutnya, perkembangan religi. Pada siswa tidak bermasalah, kondisi pemahaman agama siswa sangat baik, pelaksanaan ibadah harian siswa, sholat 5 waktu dan mengaji tiap sore. Kondisi ibadah orang tua rajin, kondisi ibadah lingkungan tempat tinggal itu baik, dan dukungan teman sebaya dalam beribadah cukup baik. Sedangkan siswa bermasalah, kondisi pemahaman agama siswa sangat baik, pelaksanaan ibadah harian siswa, sholat kadang-kadang dan mengaji setiap sore. Kondisi ibadah orang tua rajin, kondisi ibadah lingkungan tempat tinggal baik, dukungan teman sebaya dalam beribadah cukup baik. Kesimpulan dari observasi dan wawancara ke lapangan pada tingkat SD. Pada siswa yang tidak bermasalah, perkembangan fisik siswa baik, perkembangan motorik siswa cukup baik, perkembangan kognitifnya baik, siswa mempunyai karakteristik yang aktif, siswa juga mudah berinteraksi di lingkungan keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Kondisi perkembangan religi anak juga baik. Selanjutnya pada siswa yang bermasalah, perkembangan fisik dan motorik siswa yaitu baik,
perkembangan kognitifnya kurang baik disebabkan kurangnya bimbingan dari orang tua. Anak juga mempunyai karakteristik yang kurang aktif dan siswa mudah berinteraksi di lingkungan keluarga saja, tetapi siswa sulit berinteraksi di lingkungan sekolah. Untuk kondisi perkembangan religi siswa yaitu cukup baik. Selanjutnya, laporan hasil observasi dan wawancara ke lapangan pada tingkat SMP. Identitas siswa yang tidak bermasalah, nama Rezatul Aini, umur 15 tahun, anak tunggal, kondisi ekonomi keluarga cukup, pekerjaan orang tua wira swasta, dan jumlah anggota keluarga 2 terdiri dari dia sendiri dan ayahnya. Selanjutnya, siswa yang bermasalah, nama Ana Sakina, umur 15 tahun, anak ketiga dari 3 bersaudara, kondisi ekonomi keluarga cukup, dan pekerjaan orang tua petani. Jumlah anggota keluarga itu 5. Selanjutnya, perkembangan fisik dan motorik. Siswa tidak bermasalah, berat badan 42 kg, dan tinggi badan 151 cm. Riwayat penyakit dan perawatan tubuh tidak ada, asupan gizi baik, gerak atau kelincahan beraktivitas lincah, dan siswa yang bermasalah berat badan 39 kg dan tinggi badan 148 cm. Riwayat penyakit dan perawatan tubuh tidak ada, asupan gizi baik, dan gerak atau kelincahan beraktivitas yaitu lincah. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Pada siswa yang tidak bermasalah, nilai pelajaran baik di atas rata-rata, pelajaran yang sulit dipahami matematika, siswa mudah dalam memahami pelajaran, dukungan orang tua dalam belajar sangat baik, fasilitas belajarnya baik, dan prestasi yang diperoleh peringkat 5 besar. Untuk siswa yang bermasalah, nilai pelajaran cukup, dan pelajaran yang sulit dipahami matematika dan bahasa Inggris. Siswa sedikit sulit dalam memahami pelajaran, dukungan orang tua dalam belajar sangat baik, dan fasilitas belajar baik, prestasi yang diperoleh peringkat 20 besar. Selanjutnya, perkembangan emosi. Pada siswa yang tidak bermasalah, emosi yang paling dominan dan tampak pada siswa periang, dan kondisi emosi saat belajar siswa ini cukup tenang. Siswa yang bermasalah, emosi yang dominan tampak pada siswa yaitu periang. Kondisi emosi saat belajar siswa ini juga cukup tenang. Selanjutnya, perkembangan sosial. Pada siswa yang tidak bermasalah, siswa mudah bergaul dan selalu berinteraksi aktif, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Sedangkan siswa yang bermasalah, siswa juga mudah bergaul dan selalu berinteraksi aktif, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, dan di lingkungan masyarakat juga. Selanjutnya, perkembangan religi. Pada siswa yang tidak bermasalah, kondisi pemahaman agama siswa sangat baik. Pelaksanaan ibadah harian siswa, sholat 5 waktu dan mengaji setiap sore. Kondisi ibadah orang tua rajin. Kondisi ibadah lingkungan tempat tinggal baik, dan dukungan teman sebaya dalam beribadah cukup baik. Selanjutnya, siswa yang bermasalah, kondisi pemahaman agama siswa cukup baik. Pelaksanaan ibadah harian siswa, sholat kadang-kadang. Kondisi ibadah orang tua rajin, dan kondisi ibadah lingkungan tempat tinggal baik. Dukungan teman sebaya dalam beribadah cukup baik. Kesimpulan dari observasi dan wawancara pada tingkat SMP. Siswa yang tidak bermasalah, perkembangan fisik siswa baik, perkembangan motorik siswa baik, perkembangan kognitifnya juga baik, dan siswa mempunyai karakteristik yang aktif. Siswa mudah bergaul dan mudah berinteraksi di lingkungan sekolah, keluarga, dan teman sebaya. Kondisi perkembangan religi siswa juga baik. Selanjutnya, pada siswa yang bermasalah, perkembangan fisik dan motorik siswa baik, perkembangan kognitifnya kurang baik disebabkan kurangnya bimbingan dari orang tua. Selanjutnya, siswa juga mempunyai karakteristik yang aktif, dan siswa juga mudah bergaul dan berinteraksi di lingkungan keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Kondisi perkembangan religi siswa juga cukup baik.
Anak-anak yang kurang perhatian dari orang tuanya biasanya dia tidak peduli dengan tugas-tugas karena orang tua yang juga tidak ikut andil dalam pendidikan anaknya. Misalnya ketika anak mendapatkan PR dari gurunya, sedang orang tua yang tidak memperhatikan anaknya, maka kemungkinan kecil anak akan mengerjakan karena tidak ada dorongan dari orang tuanya. Dan anak-anak yang kurang mendapat perhatian dari orang tua biasanya memiliki sikap yang kurang baik, seperti senang menjahili teman dan kurang memperhatikan pelajaran, dan ada pula yang pendiam, suka duduk di pojokan kelas dan kurang banyak bicara saat di lingkungan sekolah. Nah, siswa-siswa tersebut juga memiliki masalah dalam belajar, yakni mengalami kesulitan dalam menerima materi pelajaran dan sering mendapat nilai di bawah KKM. Dan sebagai orang tua juga seharusnya kita tidak boleh melepaskan begitu saja anak kita kepada guru di sekolahnya. Antara guru dan orang tua harus bekerja sama untuk membentuk anak yang unggul dalam prestasi, juga baik dalam karakter. Keluarga juga menjadi lingkungan yang berpengaruh bagi perkembangan pendidikannya. Maka dari itu, sebagai orang tua, kita harus memperhatikan anak sehingga kegiatan yang dilakukan anak dapat dikendalikan orang tua agar terbentuk anak yang baik. Sosialisasi juga merupakan salah satu tahap perkembangan anak. Dari sosialisasi, anak akan belajar bagaimana menggunakan bahasa yang baik, tingkah laku yang baik, dan berbagai hal lainnya. Sebagai orang tua, untuk membimbing anak bersosialisasi sejak dini sangat penting. Jangan biarkan anak Anda menjadi pribadi yang tertutup dan tidak mau bergaul. Tips mengajarkan anak untuk bersosialisasi: yang pertama, ajak anak untuk membantu di rumah. Biarkan anak membantu, misalnya dalam membantu pekerjaan rumah. Ajak anak untuk membersihkan kamarnya atau sekedar mengelap meja setelah makan. Anak-anak diajarkan kepedulian dan rasa tanggung jawab, cenderung memiliki keterampilan sosial yang baik. Yang kedua, jadilah contoh yang baik untuk anak. Anak akan selalu mencontoh perilaku orang tuanya. Oleh karena itu, setiap orang tua harus bersikap sopan, hormat, dan peduli satu sama lain jika ingin anak bersikap seperti itu juga. Dengan melihat bagaimana sikap dan perilaku orang tuanya kepada orang lain, akan membuat anak lebih mudah untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Yang ketiga, tunjukkan kasih sayang kepada anak. Buatlah suasana atau hubungan antara orang tua dan anak yang terbuka. Ajaklah anak berkomunikasi tentang berbagai aktivitasnya sehari-hari. Biarkan anak mengeluarkan keluhannya. Hal seperti ini akan membuat anak berani untuk bertanya ataupun meminta pendapat. Ini akan melatih anak untuk berani berkomunikasi. Yang keempat, dorong anak untuk beraktivitas dalam kelompok. Berikan anak kesempatan untuk bergabung dalam salah satu kelompok olahraga, kegiatan pramuka, atau kegiatan-kegiatan yang lain. Dapat mendorong bakat mereka dalam komunitas. Anak akan senang apabila mereka mendapat menunjukkan bakat serta minatnya. Salah satu penyebab kurang percaya dirinya seorang anak adalah karena tidak memiliki ruang untuk berekspresi. Hal ini juga tidak hanya akan membantu anak untuk mengasah bakatnya, tetapi juga dapat memberikan kesempatan pada anak untuk bergaul dengan teman-temannya serta orang di sekitarnya. Sekian penyampaian hasil observasi dan wawancara ke lapangan pada tingkat SD dan SMP. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.